Buang sekarang 7 benda di dapur yang menumpuk bakteri dan sampah. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Pernahkah kita merasa dapur sudah bersih berkilau setelah lelah menggosok lantai dan mengelap meja? Namun tiba-tiba saja ada bau tidak sedap atau rasa khawatir mengenai kebersihan makanan yang kita sajikan untuk keluarga. Sebenarnya, dapur adalah pusat kegiatan rumah yang sering menjadi markas besar bagi tamu tidak diundang berupa bakteri yang bersembunyi di balik benda-benda yang kita anggap bersih. Banyak dari kita berpikir bahwa meja dapur yang rapi berarti dapur yang higienis. Padahal kuman seringkali berpesta pora di tempat yang jarang kita curigai. Sebuah penelitian bahkan mengungkapkan bahwa spons cuci piring bisa menjadi habitat terpadat bagi bakteri di seluruh rumah, mengalahkan jumlah kuman yang ada di dudukan toilet. Fakta ini tentu membuat kita terbelalak. Namun ini adalah alarm pengingat bagi kita semua untuk mulai mengkurasi isi dapur dengan sedikit lebih tegas. Mari kita bermain detektif dan menelusuri 7 benda yang mungkin diam-diam menyabotase kesehatan keluarga sementara kita merasa semuanya baik-baik saja. Benda pertama yang harus masuk daftar eliminasi adalah spons cuci piring yang sudah mulai berserabut dan berbau apek. Karena benda ini adalah hotel berbintang bagi bakteri seperti salmonella. Daripada menunggu spons tersebut hancur berkeping-keping di tangan, lebih baik segera buang dan ganti yang baru karena kesehatan jauh lebih mahal harganya daripada harga satu buah spons. Berdampingan dengan spons, kita juga harus menyingkirkan wadah plastik yang permukaannya sudah dipenuhi goresan dalam akibat gesekan pisau atau sikat cuci. Goresan dalam pada plastik menjadi tempat persembunyian permanen bagi sisa makanan dan bakteri yang sabun. Cuci piring tidak bisa jangkau, jadi jangan merasa sayang untuk melepaskannya demi keamanan makanan anak-anak. Ketiga, coba periksa sendok kayu kesayangan yang sering kita pakai untuk mengaduk sup atau menggoreng telur. Kayu memiliki sifat berpori, sehingga ketika retakan halus muncul akibat suhu panas konstan, retakan itu akan menjebak sisa makanan dan kelembapan yang tidak akan pernah benar-benar kering. Dan ini adalah resep untuk rasa aneh pada masakan kita. Keempat adalah papan potong, terutama yang berbahan plastik yang permukaannya sudah mirip peta jalur pendakian akibat bekas pisau. Setiap goresan pisau di sana menciptakan celah baru bagi kuman untuk bersarang, yang membuat papan tersebut hampir mustahil untuk disanitasi secara total meski sudah disiram air panas berkali-kali. Kelima, coba sekarang kita benar-benar berhenti sebentar dan melirik rak bumbu di dapur. Iya, rak kecil yang biasanya penuh botol warna-warni itu. Kelihatannya sepele tapi sering jadi museum rempah yang sudah bertahun-tahun terabaikan. Kita rajin beli bumbu baru waktu ada resep viral, tapi lupa mengecek yang lama. Akhirnya, tanpa sadar, kita menyimpan lada bubuk, ketumbar, pala, atau oregano sampai kadaluarsa. Memang, sebagian besar rempah bubuk yang sudah lama tidak langsung membuat kita sakit. Tapi masalahnya bukan cuma soal aman atau tidak. Masalahnya ada di kualitas rasa. Rempah yang sudah terlalu lama disimpan perlahan kehilangan minyak alaminya. Aromanya menguap, warnanya memudar, dan rasanya jadi hambar. Jadi kalau selama ini kamu merasa, kok masakan aku kurang nendang ya, padahal resepnya sudah benar, bisa jadi bukan salah teknik memasakmu. Bisa jadi yang salah adalah bubuk bumbu yang sudah tidak punya tenaga lagi untuk menghidupkan rasa. Kita pikir sudah pakai 1 sendok penuh, padahal yang masuk ke masakan cuma serbuk tanpa jiwa. Keenam,
Mari kita bicara jujur tentang handuk dapur yang tergantung dekat kompor dan sering kita pakai untuk mengelap tangan, meja, bahkan terkadang bekas tumpahan di lantai. Lap handuk ini jadi sangat menolong kita yang sibuk masak hasil browsing resep di internet. Handuk itu sebenarnya adalah kain komunitas yang menyebarkan kuman lebih cepat daripada gosip di grup WhatsApp tetangga. Jadi sangat disarankan untuk beralih ke tisu dapur atau mencucinya setiap hari. Akhirnya ketujuh, perhatikan pembuka kaleng mekanik yang jarang sekali dicuci karena bentuknya yang rumit. Benda ini sering menyimpan sisa makanan mikroskopis di roda pemutar yang merupakan lingkungan paling nyaman bagi bakteri untuk menetap. Sementara kita sibuk menyiapkan hidangan lezat, rasanya memang ada sedikit kehilangan saat harus membuang barang-barang tersebut. Ada perasaan sayang, merasa masih bisa dipakai, atau bahkan teringat momen tertentu saat pertama kali membelinya. Seolah-olah setiap benda menyimpan cerita kecil yang membuat tangan kita ragu untuk benar-benar melepaskannya, tetapi menahannya tetap berada di dapur padahal sudah tak layak pakai. Justru sama saja dengan memelihara kekacauan tak kasat mata. Kekacauan yang tidak selalu terlihat berantakan, namun diam-diam memenuhi sudut pikiran kita. Tumpukan itu mungkin terlihat sepele, hanya 1-2 barang usang. Namun, energi yang ditimbulkannya bisa membuat dapur terasa lebih sempit, lebih berat, dan tanpa sadar sering memicu stres kecil setiap kali kita melihatnya. Ketika kita berani membersihkan 7 benda pengacau ini, dapur akan terasa lebih lega, energinya terasa lebih ringan, dan kita tidak lagi merasa dihantui oleh ketakutan akan kuman yang menempel pada peralatan makan. Menjadi ibu rumah tangga bukan berarti harus memiliki dapur pameran seperti di majalah, melainkan tentang menjaga kenyamanan dan kesehatan orang-orang tersayang melalui tindakan kecil namun nyata. Perubahan sederhana seperti mengganti alat masak yang sudah rusak bisa mengubah kegiatan memasak dari sebuah kewajiban yang melelahkan menjadi ritual kreatif yang lebih aman dan menyenangkan untuk kita. Kita sudah melakukan pekerjaan hebat dalam mengelola rumah selama ini, dan menyadari bahwa sudah waktunya untuk melakukan peremajaan dapur adalah tanda bahwa kita adalah manajer rumah tangga yang cerdas. Mari kita mulai lembaran baru dengan membuang para pengacau itu. Lalu nikmati dapur yang akhirnya sebersih penampilannya dan sestabil perasaan kita hari ini. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat Bunda semua.